Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 19110111, Prodi S1 Farmasi semester 2B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang morfologi organ. Baiklah, simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat tentang materi morfologi organ. Morfologi organ. Apa itu morfologi organ? Morfologi itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, adalah botani. Terdapat beberapa cabang ilmu botani, diantaranya adalah morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu botani yang mempelajari struktur luar tubuh tumbuhan yang bisa dilihat secara langsung. Hal ini yang membuat kita dapat mengidentifikasi tumbuhan tersebut, apakah termasuk tumbuhan dikotil ataukah tumbuhan monokotil, yaitu jenis tumbuhan biji belah. Daun merupakan organ utama tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses metabolisme pengubahan karbon dioksidasi dan air menjadi zat gula dan zat lain, serta oksigen dengan bantuan energi sinar matahari. Daun biasanya berwarna hijau, tipis, biasanya sejajar dengan batang. Daun biasanya terdapat pada nut batang. Fungsi utama dari daun adalah untuk menyerap sinar matahari, diperlukan untuk memproduksi gula tanaman melalui proses yang disebut fotosintesis. Bagian utama dalam daun, yaitu ada 3, helai daun, tangkai, dan pelepah. Helai daun atau bisa disebut dengan lamina. Berbagai macam tumbuhan dapat berbeda-beda. Bentuknya tipis, berbentuk tebal. Helai daun juga bisa dikatakan sebagai bagian yang paling penting dari sebuah daun, karena di helai daun inilah proses fotosintesis pada tumbuhan berlangsung. Yang kedua, tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian yang menempel pada bagian batang dan sebagai penopang helai daun. Namun, tentu tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, seperti contohnya rumput. Yang ketiga, pelepah daun atau folius. Pelepah daun memiliki fungsi utama untuk menundukkan daun pada batang. Pelepah daun ini ada kalanya memiliki tambahan organ di bagian kanan maupun kirinya. Nah, biasanya pelepah daun memiliki suatu bagian yang dinamakan ketiak daun, di mana di bagian ini terletak sebuah kuncup yang berkembang menjadi tunas cabang. Selanjutnya ada bunga. Bunga itu apa sih? Bunga merupakan suatu organ penting bagi tumbuhan, khususnya Angiospermae, karena bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam pewarisan sifat. Fungsi bunga didukung oleh struktur alat reproduksi yang ada pada bunga, yaitu benang sari atau stamen dan putik atau pistil. Struktur dari bunga mengandung benang sari atau laki-laki bagian bunga dan putik perempuan bagian bunga, ditambah bagian aksesoris seperti sepal, kelopak, dan kelenjar nektar. Di sini benang sari merupakan seperangkat alat reproduksi jantan yang terdiri atas bagian tangkai sari, kepala sari, serbuk sari, dan putik. Ada juga namanya putik. Putik merupakan alat reproduksi betina yang terdiri atas bagian-bagian tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Selanjutnya serbuk sari. Serbuk sari merupakan sekumpulan sel-sel kelamin jantan yang akan membuahi gamet betina di bakal buah. Bakal sel gamet jantan akan mengalami pematangan dengan melakukan pembelahan sel, membentuk 2 sel aktif serbuk sari. Di dalam bunga adanya terjadi penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putik. 2 sel tersebut akan menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif yang ada membuat saluran untuk inti generatif menuju kantung bakal buah.
Di dalam kantung bakal buah, suatu bakal gamet betina akan membentuk sel telur dan sel bakal endosperma. Saat inti vegetatif dan inti generatif mencapai kantung bakal buah, inti vegetatif akan membuahi sel bakal endosperma. Inti generatif akan membuahi sel telur membentuk embrio. Embrio bersama endosperma akan berkembang menjadi biji sebagai calon individu baru. Selanjutnya di sini ada biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji. Dan di dalamnya mengandung calon individu baru yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Biji merupakan sebuah benih berisi semua informasi genetik yang diperlukan untuk berkembang menjadi seluruh tanaman. Biji adalah alat perkembangbiakan yang diproduksi tumbuhan. Alat yang diproduksi tumbuhan berbunga untuk dapat menghasilkan keturunan baru. Biji biasanya dihasilkan setelah terjadi pembuahan pada bunga. Pembuahan diawali dengan jatuhnya serbuk sari pada kepala putik dan terjadi penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Pengertian biji di sini ada dari bahasa Latin yang disebut dengan semen atau bakal biji ovulum. Dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi yang kurang sesuai untuk pertumbuhan. Di sini biji mempunyai dua jenis. Secara klasik, tumbuhan berbunga dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berkeping biji monokotil dan dikotil. Bagian-bagian biji terdiri atas kulit biji, inti biji, dan tali pusar. Kulit biji pada tumbuhan ada yang terdiri atas 2 lapisan, ada juga 3 lapis. Inti biji terdiri dari embrio dan cadangan makanan. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan plasenta. Pada kulit biji dapat dijumpai bagian-bagian seperti sayap, bulu, salut biji, pusar biji, liang biji, berkas pembuluh pengakut, tulang biji, karul, dan stropiol. Biji merupakan bagian buah yang terpisah dari daging buah. Ukurannya tergantung tipe tanaman. Biji terdiri dari cangkang, embrio, dan inti atau endosperm. Selanjutnya ada buah. Buah didefinisikan sebagai ovarium yang telah dibuahi dan berkembang di mana buah ini berasal dari bunga yang telah melewati proses penyerbukan dan pembuahan. Pada umumnya setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bagian-bagian bunga selain bekal bunga segera menjadi layu dan gugur. Dari putik sendiri dengan tegas disebut hanya bakal buahnya, karena biasanya tangkai dan kelapak putik gugur pula, seperti halnya dengan bagian-bagian yang lain. Di sini juga terdapat bagian-bagian bunga yang tidak gugur melainkan ikut tumbuh tinggal pada buah, biasanya tidak mengubah bentuk dan sifat buahnya itu tersendiri. Jadi tidak merupakan suatu bagian buah yang penting. Struktur buah. Buah terdiri dari 2 bagian utama, yaitu biji dan daging buah. Ahli botani mengistilahkan buah pada persepsinya yang berbeda, di mana mereka membaginya dengan 2 kategori, yaitu dry fruits dan fleshy fruits. Yang pertama, dry fruits merupakan buah kering, pada umumnya dinding ovarium tipis serta kering dan tidak memiliki variasi warna. Umumnya dibagi menjadi 2, yaitu indehiscent. Yang kedua di sini fleshy fruits. Buah berdaging biasanya juicy dan berwarna. Pada buah berdaging merupakan kelompok buah incidents, dan jaringan berdaging berasal dari biji yang berkembang.
Selanjutnya di sini ada akar. Akar merupakan organ utama tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah. Sifat-sifat akar: tumbuhnya ke pusat bumi atau menuju air, tidak berbuku beruas, warnanya keputih-putihan, tidak berklorofil, bagian ujungnya meruncing. Di sini terdapat fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama absorption dan achorite. Yang kedua, fungsi sekundernya storage roots, respiratory or breathing roots. Fungsi akar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya, dan untuk menyerap air dan unsur-unsur hara, mengangkut air, zat-zat makanan tadi ke bagian lain dari tumbuhan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Di sini karakter akar membentuk jaringan vesikel. Akar tidak memiliki ciri, tidak berwarna hijau, tidak memiliki nud dan ruas, tidak memiliki daun dan tunas, tidak memiliki klorofil, dan tidak berfotosintesis. Selanjutnya ada bagian-bagian akar. Terdapat 4 bagian, yang pertama root shape, memiliki bentuk seperti topi yang menutupi ujung akar, berfungsi sebagai pelindung akar. Yang kedua, meristematic zone, bagian akar terletak di dekat root shape. Sel pada daerah ini aktif membelah untuk tumbuh. Yang ketiga, region of elongation, yaitu sel-sel pada daerah ini tumbuh bertambah besar. Yang keempat, region of maturation, yaitu sel pematangan. Ini adalah zona yang terletak di atas zona pemanjangan. Pada daerah ini, sel-sel berdiferensi menjadi berbagai jenis. Mereka membentuk jaringan seperti epidermis, korteks, dan ikatan pembuluh. Di wilayah ini, sejumlah akar rambut juga muncul yang bertanggung jawab sebagai penyerap air dan mineral. Tubuh tumbuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu bagian akar, root system, dan bagian tunas, shoot system. Root system merupakan meliputi semua bagian tanaman yang berada di bawah tanah, termasuk umbi. Sementara shoot system menyangkut semua bagian di atas tanah seperti batang, daun, dan buah. Root system, akar merupakan umumnya berada di bawah tanah dan tidak memiliki nud dan ruas, dan karakteristik umumnya akar tidak berwarna hijau karena tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Akar tidak memiliki nud dan ruas, tidak mempunyai daun dan tunas. Munculnya jaringan vesikel yang berasal dari akar utama. Demikianlah video yang telah saya buat. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.